Hari itu bulan Ramadan memasuki hari ke-6. Seperti biasanya, Abu Nawas duduk di beranda gubuknya sambil menunggu beduk maghrib. Matanya memandang ke langit yang mulai berwarna senja, sementara pikirannya mencari cara agar dapur rumahnya tetap mengepul. Tidak jauh dari rumahnya, ada seorang tuan tanah yang memiliki rumah besar. Di sana tersedia gudang makanan, lahan ternak, dan kamar yang luas. Hampir semua orang di sekitar, termasuk Abu Nawas, bekerja pada tuan tanah itu. Namun hasil kerja yang didapat hanya sedikit. Jika ada yang meminjam uang, maka harus mengembalikannya dengan bunga yang sangat tinggi. Selain itu, tuan tanah ini terkenal pelit, kikir, tamak, dan serakah. Suatu ketika ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas memiliki kepandaian aneh. Barang yang dipinjam Abu Nawas katanya bisa beranak. Jika meminjam seekor ayam, maka dikembalikan 2 ekor, seolah ayam itu beranak. Tuan tanah yang mendengar hal ini menjadi tertarik dan mulai berpikir bagaimana caranya agar Abu Nawas segera meminjam sesuatu darinya. Kebetulan sore itu Abu Nawas datang untuk meminjam 3 butir telur. Mendengar itu, tuan tanah sangat senang. Ia berharap telurnya nanti akan beranak. Bahkan ia menawarkan barang lain untuk dipinjam Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas hanya meminta 3 butir telur saja. Ketika ditanya kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab bahwa hal itu tergantung keadaan. 5 hari kemudian, Abu Nawas kembali dan mengembalikan telur yang awalnya 3 menjadi 5 butir telur. Tuan tanah gembira melihatnya. Tuan tanah lalu bertanya apakah Abu Nawas ingin meminjam lagi. Kali ini Abu Nawas meminjam 2 piring tembikar. Tuan tanah memberikannya dengan harapan piring itu juga akan beranak. 5 hari kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa 3 piring. Walaupun hanya bertambah 1, tuan tanah tetap senang. Ia berpikir mungkin sama seperti manusia. Ada yang hanya punya 1 anak, bahkan ada yang tidak punya anak sama sekali. Karena merasa puas, tuan tanah kemudian meminjamkan uang sebanyak 1000 dinar. Uang yang jumlahnya sangat besar, bahkan setara dengan gaji pekerjanya selama sebulan. Ia membayangkan uang itu akan beranak banyak. Namun setelah 5 hari Abu Nawas tidak juga datang. Seminggu berlalu, bahkan hampir sebulan, Abu Nawas tidak muncul. Saat tuan tanah akan mendatangi rumah Abu Nawas dengan anak buahnya, tiba-tiba Abu Nawas datang. Awalnya tuan tanah senang, tetapi setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, wajahnya berubah marah. Abu Nawas berkata, "Sayang sekali tuan, uang yang aku pinjam itu bukannya beranak, tetapi 3 hari kemudian mati mendadak." Tuan tanah sangat geram mendengarnya. Tuan tanah hampir saja menyuruh anak buahnya memukul Abu Nawas, tetapi untunglah ada teman-teman Abu Nawas yang baru pulang dari bekerja. Tidak puas, tuan tanah mengadukan hal itu ke pengadilan. Ia berharap Abu Nawas dihukum berat, bahkan digantung atau dirajam. Di pengadilan, keduanya dipanggil. Abu Nawas menjelaskan semuanya, begitu juga tuan tanah. Setelah mendengar, hakim memutuskan dengan adil dan masuk akal. Jika sesuatu bisa beranak, maka sudah seharusnya bisa mati juga. Akhirnya Abu Nawas terbebas dari tuduhan, sementara tuan tanah harus menerima akibat dari sifat tamak dan serakahnya sendiri.